Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 11 Desember 2025 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dan pemirsa inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Pertemuan bilateral ini menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskow, Rusia pada Rabu siang waktu setempat. Pesawat kepresidenan yang membawa kepala negara dan delegasi mendarat di Bandara Vnukovo II setelah sebelumnya menempuh perjalanan dari Islamabad, Pakistan. Di tengah hujan salju, Presiden disambut oleh sejumlah pejabat dari pemerintah Federasi Rusia. Kok tahu saya datang sih? Sambutan untuk Presiden Prabowo juga dilakukan oleh puluhan diaspora Indonesia yang berada di Moskow. Mereka menyambut Presiden di depan hotel tempat kepala negara menginap. Prabowo pun menyalami para diaspora tersebut satu persatu. Dari Hotel Agenda, Presiden Prabowo berlanjut ke Istana Kremlin untuk bertemu dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin. Dalam kesempatan itu, Presiden Putin turut menyampaikan duka cita atas bencana yang terjadi di Sumatera. Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Tapi di awalnya saya mau menyampaikan kata-kata belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia. Но возвращаясь к нашим контактам. Presiden Putin pun menyatakan jika Rusia siap meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang. Sementara itu, Presiden Prabowo mengatakan hubungan Indonesia dan Rusia saat ini dalam kondisi sangat baik. Prabowo menjelaskan pemerintah Indonesia telah mempertemukan entitas industri Indonesia dengan mitra Rusia. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo turut menyampaikan undangan kepada Presiden Putin untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2026 atau 2027. Presiden Putin pun mengucapkan terima kasih dan berjanji akan datang ke Indonesia. Dan juga kesempatan ini saya juga ingin mengundang Yang Mulia untuk ke Indonesia pada kesempatan yang beliau miliki. Apakah tahun 26 atau tahun 27 tidak ada masalah. Kami berharap beliau akan berkunjung ke Indonesia juga. Pertemuan bilateral ini menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk memperkokoh kemitraan strategis Indonesia-Rusia di berbagai bidang. Tim TV One mengabarkan. В 2027 году мы подстроимся под ваше расписание, будем очень рады принять вас. Kita ke informasi lain. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau posko pengungsian bencana alam di wilayah Aceh Tamiang hari ini, sekaligus menyalurkan bantuan untuk masyarakat. Kapolri mengunjungi lokasi pengungsian di jembatan Kuala Simpang yang ditempati sebanyak 240 orang warga. Dalam lokasi pengungsian tersebut, Polri telah menyediakan sejumlah layanan, diantaranya dapur lapangan dengan kapasitas Polri telah menyediakan sejumlah layanan diantaranya dapur lapangan dengan kapasitas 450 porsi untuk 1 kali masak, trauma healing dengan melibatkan 12 orang anggota tim, water treatment yang dapat menghasilkan 16.000 liter air bersih per hari, serta posko layanan kesehatan yang melibatkan 31 tenaga kesehatan. Kapolri turut menyapa warga yang sedang membersihkan rumah penduduk dan fasilitas umum dari lumpur sisa banjir. Kapolri turut menyerahkan bantuan sebanyak 6 truk untuk masyarakat yang terdampak bencana.
Kami mengunjungi Aceh Tanggyang karena memang kita mendapatkan informasi bahwa di Aceh Tanggyang ini adalah salah satu wilayah yang terdampak. Kami tadi bertemu dengan teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di pengungsian. Kita tanyakan kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan. Untuk bantuan makanan, kira kita tanyakan tadi sudah cukup. Namun kebutuhan untuk MCK, kebutuhan untuk air, ini yang memang harus kita tingkatkan. Kemudian juga kita kunjungi SD, kemudian musola, dan kali ini kita kunjungi Polsek dan Polres sebagai salah satu tempat pelayanan bagi masyarakat yang tentunya kita harapkan untuk segera bisa bersih. Sementara itu dalam rapat paripurna, DPD RI turut membahas usulan status bencana alam di 3 provinsi di Pulau Sumatera agar menjadi bencana nasional. DPD juga membahas inisiatif rancangan undang-undang bencana yang telah masuk ke dalam program prolegnas prioritas. Dalam rapat paripurna, Senator DPD RI mengusulkan agar bencana alam pada 3 provinsi di Sumatera ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, serta meminta agar pemerintah mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan bahan pokok yang biasa terjadi setiap menjelang akhir tahun. DPD RI juga mengusulkan rancangan undang-undang pengelolaan atau perubahan iklim yang juga telah masuk ke dalam program prolegnas prioritas bersama DPR RI. Teman-teman tetap mendorong agar peningkatan konsentrasi, ada yang mengusulkan status ya, tapi buat saya pribadi penanganan ini harus lebih komprehensif, lebih terintegrasi, lebih cepat lagi, baik mengatasi yang jangka pendek maupun paskanya, itu satu. Anda kembali di kabar Merah Putih. Tim gabungan mengevakuasi warga yang sedang sakit dan membutuhkan penanganan mendesak menggunakan perahu karet di Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dengan peralatan lengkap dan pengawalan ketat, petugas mengevakuasi sedikitnya 20 warga dengan kondisi kesehatan rentan maupun keperluan mendesak. Tim evakuasi juga memastikan setiap proses penyeberangan dilakukan dengan prosedur keselamatan maksimal. Selanjutnya proses evakuasi melalui jalur darurat dengan medan licin dan berlumpur akibat banjir bandang. Polri Jaya. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara mengevakuasi 4 orang warga lanjut usia dari desa terisolasi di wilayah Kecamatan Tuka. 4 warga yang dievakuasi ini, 2 orang merupakan pasangan suami istri serta 2 orang laki-laki. Keempatnya sudah lanjut usia, sakit dan kondisinya makin lemah. Mereka dievakuasi menggunakan heli Basarnas ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandan. Dan evakuasi warga yang sakit masih terus berlanjut siang ini dengan menggunakan heli Basarnas dari berbagai desa lainnya yang masih terisolasi. Langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pandan, daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Sibolga bersama rekan Prita Zega. Zega, apa informasi yang bisa Anda bagi dari Sibolga terkait penanganan pasca bencana di sana?
Ya, Sita, update untuk hari ini mendapatkan kabar baik, juga warga ikut senang di sini karena per hari ini tadi pagi sudah mulai ada bantuan yakni alat berat ataupun ekskavator yang ikut dalam mengais ataupun memindahkan lumpur-lumpur yang menimbun rumah-rumah warga dan juga Aek Doras. Sita, ini adalah Sungai Aek Doras yang tadi alat berat tersebut sudah mulai mengais, dan ini adalah pasir-pasir yang baru saja dipindahkan oleh alat berat tersebut agar aliran air yang masih deras dari atas perbukitan ini mengalir di Sungai Aek Doras ini, meskipun memang Sungai Aek Doras ini masih tertimbun material longsor yang masih sangat padat, di mana memang sebelumnya ini 6 meter Sita kedalamannya. Namun saat ini karena adanya alat bantuan yang tadi pagi sudah bergerak turun untuk membantu mengaliri air di sini, sehingga aliran-aliran air ini tidak ke permukiman-permukiman warga, namun aliran ini menjadi satu di dalam aliran Sungai Aek Doras ini. Sementara pun untuk warga-warga sendiri yang tertimbun rumahnya ini masih mengungsi, di mana memang tadi kami melihat beberapa warga yang masih melihat-lihat, meskipun memang saat ini bingung berbuat apa untuk membersihkan rumah-rumah tersebut karena memang tanah ataupun material longsor ini sudah hampir sampai ke atap rumah, dan sampai saat ini mereka masih mengungsi di posko pengungsian di sekolah dan juga di TK Negeri Pembina. Dan tadi juga Sita, update hari ini bahwa per tadi pagi juga TNI juga ikut membersihkan ataupun memindahkan lumpur-lumpur yang menutupi jalan raya ataupun akses jalan utama di Kelurahan Huta Tonga-Tonga ini. Sekitar tadi kami pantau ada 15 personil yang ikut membantu dengan menggunakan alat seadanya, alat manual, sekop, dan juga alat-alat manual yang digunakan oleh TNI. Begitupun juga tadi di sebelahnya tadi ada SMPN 6 Sibolga, juga guru-guru ikut bergotong royong, bahu-membahu untuk mengeluarkan ataupun membersihkan lumpur-lumpur yang menutupi teras sekolah, sehingga tadi pun kami memantau bahwa sudah mulai ada pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat di sini. Bahkan juga di depan Sita, jadi sebenarnya di 2 kelurahan ini ada sekitar 50 rumah yang terdampak, namun yang paling ditimbuni oleh tanah ini, material longsor ini ada sekitar 30, sehingga rumah-rumah yang di depan yang sedikit dekat dengan jalan raya itu tanah longsornya itu sekitar 30 cm, dan warga-warga bisa membersihkan tersebut dengan alat seadanya yakni sekop ataupun juga. Sementara untuk cuaca hari ini Sita, kami dari pagi terjadi hujan, meskipun memang prediksi 8 sampai tanggal 15 Desember akan terus terjadi hujan. Namun untuk saat ini kami melihat terik matahari, meskipun memang sana masih sedikit mendung. Kami akan memantau nanti di mana memang warga juga masih terus masih terus waspada akan terjadinya longsor susulan dan juga banjir bandang. Kembali ke Anda di studio, Sita. Rita Zega langsung dari Sibolga, Sumatera Utara. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, Kementerian Sosial mendirikan hunian sementara Huntara bagi warga terdampak bencana di Tanah Merah, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan Kemensos berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menyiapkan lahan. Nantinya akan didirikan 10 tenda dan 3 diantaranya telah terpasang. 2 diantaranya telah siap huni dengan kapasitas 25 orang per tenda. Sementara untuk memenuhi kebutuhan listrik, Kemensos melengkapi masing-masing tenda dengan solar cell berikut solar home system. Huntara yang didirikan difungsikan minimal setahun hingga 2 tahun, dan untuk selanjutnya akan didirikan hunian tetap. Hunian sementara dilengkapi pula dengan dapur umum dan sanitasi. Cukup lengkap, TNI Polri yang telah bekerja dengan baik maupun juga non-government. Kita ke informasi selanjutnya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri meningkatkan kasus dugaan pembalakan liar yang menyebabkan gelondongan kayu terseret banjir ke Sumatera Utara ke tahap penyelidikan. Hal ini dilakukan usai penyidik meyakini adanya unsur pidana dan menemukan 2 alat bukti dugaan pembalakan liar di daerah aliran Sungai Garoga dan Anggoli.
Pertama adalah ditemukannya alat berat berupa 1 buldoser dan 2 eskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal. Penyidik saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap pihak operator alat berat. Penyidik juga menemukan adanya bekas longsoran yang terjadi bukan secara alamiah. Temuan ini mengindikasikan adanya aktivitas perluasan lahan di kilometer 6 dan kilometer 8 yang menyebabkan arus deras bermuara ke Sungai Garoga. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapat apresiasi positif usai Bareskrim Polri resmi menaikkan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir Sumatera ke tahap penyidikan. Apresiasi tersebut disampaikan Forum Lingkar Linguistik Nusantara yang menggelar diskusi bertajuk Membaca Respons Kapolri dalam Mengusut Banjir Sumatera yang diadakan di Jakarta. Dalam diskusi ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai responsif dalam menangani faktor penyebab banjir. Kini publik menunggu hasil dari penyelidikan dugaan praktik ilegal di balik banjir besar di Sumatera. Banjir ini disebabkan oleh banjir cuaca Kami pikir Polri sudah memberikan kontribusinya atau perannya karena beliau sudah menurunkan tim yang mengusut adanya pembalakan liar seperti itu dengan temuan gelondongan-gelondongan kayu seperti itu. Jadi ketika ini menjadikan wacana itu berpindah dari wacana awal yang adanya banjir karena cuaca ekstrim berpindah menjadi ini sebuah kejahatan ekologis. Jadi Pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat mengerahkan drone thermal untuk membantu mencari keberadaan korban banjir bandang di Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Drone thermal digunakan untuk memantau suhu tubuh dari korban sehingga bisa mendeteksi keberadaan korban. Setelah suhu tubuh terdeteksi dan dapat dilihat dengan kondisi yang nyata ketika drone diturunkan, tim akan melaporkan ke Basarnas. Tim drone akan mendirikan posko untuk membantu pencarian korban. Saat ini ada sekitar 78 orang dinyatakan hilang di Salareh Aya, Kecamatan Palembayan. Dua 24 jenazah korban banjir bandang Sumatera Barat dimakamkan secara bersama-sama. Jenazah korban dilepas dari Rumah Sakit Bayangkara Padang, kemudian disolatkan di Masjid Raya Sumbar dan dimakamkan di pemakaman Bungus Teluk Kabung. Pemakaman secara massal dilakukan karena belum ada sampel DNA yang cocok antara antemortem dan postmortem pada jenazah hingga hari ke-16. Masing-masing nisan diberi tanda atau kode jenazah sesuai DNA-nya. Sehingga nanti jika ditemukan DNA yang cocok, maka keluarga dapat mengetahui. Pemirsa, aksi heroik dilakukan anggota Polres Gayo Luas Polda Aceh dengan membuat jembatan darurat menggunakan kawat baja. Saat proses pembuatan, petugas harus bergelantungan di atas derasnya air sungai demi warga agar bisa menyeberangi sungai. Di tengah derasnya air sungai, keberanian anggota Polres Gayo Luas Polda Aceh yang bernama Bribka TM Syahputra menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir bandang dan tanah longsor. Akses jalan yang terputus membuat warga terisolasi hingga sulit mencari kebutuhan pokok. Dengan bergelantungan di atas kawat baja, di atas derasnya air sungai, tak menghentikan tekad polisi ini untuk membantu warga. Dengan tekad yang kuat, akhirnya jembatan sementara dari kawat baja di Kecamatan Tripejaya berhasil dibuat oleh personil Polres Gayo Luas.
Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih Tukang Kayu Banyuwangi. Ini merupakan tonggak baru bagi perekonomian rakyat di Banyuwangi. Sebuah langkah konkret sebagai bagian dari program nasional koperasi yang menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Bersama pengguntingan pita 2, 1. Baik, tepuk tangan buat kita bersama. Peresmian ini menandai beroperasinya koperasi yang bukan sekedar koperasi tradisional. Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Tukang Kayu hadir dengan konsep modern. Bangunannya dirancang menyerupai minimarket. Rak-rak tertata rapi, kasir layanan, hingga sistem digital yang memudahkan transaksi warga. Konsep seperti ini sengaja diusung agar koperasi tidak dipersepsikan kuno, melainkan sebagai pusat ekonomi modern di tingkat kelurahan, sekaligus tempat warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan akses layanan simpan pinjam. Ini bagus nggak menurut teman-teman semua? Oke. Oke nggak? Oke. Oke apa? Iya, masuk enak, Pak. Iya, dingin, nggak keringetan. Jadi nanti akan semua gerai sembakonya dikelola seperti ini, modern, terang, dingin, terus kemudian yang dijual juga banyak macamnya. Nah, harganya saya murah, berharap ya. tadi sampaikan ke Pak Sekda, kalau bisa nanti sebagian dari barang-barang yang dijual adalah hasil produksi dari UMKM di Banyuwangi. Timur yang kami hormati. Keberadaan koperasi ini diharapkan bisa mendorong terbentuknya industri kecil menuju kedaulatan rakyat. Dalam peresmian KKMP Tukang Kayu ini, Ferry Juliantono juga didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi bersama sejumlah pejabat perwakilan BUMN seperti Bulog, Pertamina, dan Himpunan Bank milik negara. Bahwa Bapak Presiden dalam ini pemerintah Indonesia akan mengembalikan ya bagaimana sistem perekonomian Indonesia dikembalikan ke rohnya, kembali ke konstitusi kita di pasal 33 Undang-Undang 45. Itu sokogurnya adalah koperasi. Guntur menegaskan, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu melayani kebutuhan pokok warga, memudahkan akses kredit, serta menjadi pendorong tumbuhnya usaha-usaha lokal di Banyuwangi. Keberadaan KKMP Tukang Kayu menarik perhatian sejumlah warga sekitar. Betty salah satunya yang datang untuk melihat langsung fasilitas dalam gerai koperasi ini. Jadi saya pengen lihat apa aja sih di dalamnya. Ternyata lumayan komplit dan harganya juga lebih ekonomis. Kita berharap ini bisa menjembatani ekonomi karena dengan harga yang cukup menjangkau memudahkan kita untuk mengatur keuangan. KKMP Tukang Kayu diharapkan bisa membuat perekonomian di tingkat kelurahan bergerak lebih cepat, mulai dari distribusi barang pokok, akses permodalan, hingga pasar bagi produk lokal. Ini bagian dari transformasi koperasi di era baru. Koperasi sebagai mitra masyarakat bukan sekedar koperasi biasa, tetapi Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi rakyat. Untuk memperbarui kondisi terkini Aceh Tamiang, kita terhubung dengan reporter TV One Wanasari. Wanasari, bagaimana penanganan pasca bencana di Aceh Tamiang hingga hari ini? Ya, Sita dan pemirsa, upaya penanganan bagi para korban bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang ini terus diupayakan secara maksimal meskipun sejauh amatan kami menemui banyak hambatan baik dari pemerintah kabupaten sendiri dan sejumlah pihak yang terlibat dalam upaya, kami mengatakan masih upaya untuk memulihkan Kabupaten Aceh Tamiang seperti sedia kala. Adapun beberapa hambatan ataupun yang sejauh ini diharapkan warga namun belum terlaksana seperti penerangan di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang ini belum nyala sama sekali, kalaupun ada di beberapa titik seperti di pelayanan umum rumah sakit, kemudian di posko-posko utama ini sepenuhnya hanya mengandalkan mesin genset begitu. Sementara untuk di permukiman warga walaupun di tengah kota sekalipun belum ada penerangan sama sekali. Warga hanya mengandalkan mesin genset ataupun bahkan senter ataupun lilin, warga hanya mengandalkan penerangan seperti itu. Dan untuk korban yang sejauh ini memilih untuk bertahan di rumah mereka ataupun warga yang
kehilangan tempat tinggalnya dan memilih untuk mendirikan barak sementara. Ini berharap agar pemerintah memberikan hunian sementara ataupun membangun rumah-rumah mereka. Mengingat bila berdasarkan data yang kami terima terakhir, jumlah warga yang kehilangan tempat tinggalnya ini bertambah, yaitu sekitar 9.346 dengan kondisi ada yang rusak ringan, ada yang rusak sedang, kemudian ada yang rusak berat. Dan warga yang mengalami rumahnya yang kondisinya rusak berat inilah yang harus dibangun dari nol kembali begitu. Dan untuk distribusi logistik di posko utama ini ada 12 kecamatan yang setiap harinya didistribusikan meskipun warga mengaku masih kekurangan dan berharap ada distribusi tambahan terutama logistik bahan pokok yang dikonsumsi warga sehari-hari. Sita. Wanasari langsung dari Aceh Tamiang. Aceh, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Pemirsa, Pesona Kain Nusantara 2025 digelar dan diramaikan dengan beragam karya desainer yang mengagungkan kain Nusantara dalam karya mereka. Ajang ini mengajak para perajin kain tradisional Indonesia atau Wastra untuk menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan di setiap karya. Berlokasi di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Pesona Kain Nusantara 2025 digelar Rabu sore kemarin. Sesuai namanya, beragam kain tradisional dirancang oleh desainer tanah air. Beragam rancangan dari Sumatera Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan tampil memukau di ajang ini. Lebih dari 50 koleksi busana diciptakan oleh desainer kenamaan Indonesia yaitu Didit Maulana, Ghea Panggabean, Poppy Darsono, Denny Wirawan, serta Asya Smaradara. Melalui ajang ini, para perajin kain tradisional didorong untuk memproduksi kain yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan bahan dan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan Indonesia. Dan tahun ini, sebenarnya sudah 2 tahun ini, tema khusus yang kami tampilkan adalah mengenai busana ramah lingkungan, wastra ramah lingkungan. Jadi kami mendorong para perajin binaan kami untuk memproduksi wastra yang ramah lingkungan, jadi menggunakan bahan organik seperti katun alam asli dan sutra alam, juga menggunakan pewarnaan alam yang menggunakan tumbuh-tumbuhan dan bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita semua. Jadi tidak menggunakan pewarnaan sintetis. Jadi misi kami adalah selain melestarikan kain Nusantara supaya ada terus dan supaya dicintai oleh masyarakat dan terutama generasi muda, juga mengajak seluruh masyarakat untuk merawat bumi ini menggunakan kain yang ramah lingkungan. Selain mendorong perajin wastra menggunakan produk ramah lingkungan, ajang ini juga diharapkan meningkatkan minat masyarakat untuk lebih banyak memakai kain tradisional Indonesia, hingga bisa mendorong kain tradisional Indonesia lebih dikenal dunia. Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Aliansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih Tukang Kayu Banyuwangi. Ini merupakan tonggak baru bagi perekonomian rakyat di Banyuwangi. Sebuah langkah konkret sebagai bagian dari program nasional koperasi yang menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Bersama pengguntingan pita 2, 1. Baik, kemenangan buat kita bersama. Peresmian ini menandai beroperasinya koperasi yang bukan sekedar koperasi tradisional. Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Tukang Kayu hadir dengan konsep modern. Bangunannya dirancang menyerupai minimarket. Rak-rak tertata rapi, kasir layanan, hingga sistem digital yang memudahkan transaksi warga. Konsep seperti ini sengaja diusung agar koperasi tidak dipersepsikan kuno, melainkan sebagai pusat ekonomi modern di tingkat kelurahan, sekaligus tempat warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan akses layanan simpan pinjam. Ini bagus nggak menurut teman-teman semua? Oke. Oke nggak? Oke. Oke apa? Masuk enak, Pak. Iya, dingin, nggak keringetan. Jadi nanti akan semua gerai sembakonya dikelola seperti ini, modern, terang, dingin, terus kemudian yang dijual juga
banyak macamnya. Nah, harganya saya murah, berharap ya. tadi sampaikan ke Pak Sekda, kalau bisa nanti sebagian dari barang-barang yang dijual adalah hasil produksi dari UMKM di Banyuwangi. Timur yang kami hormati. Keberadaan koperasi ini diharapkan bisa mendorong terbentuknya industri kecil menuju kedaulatan rakyat. Dalam peresmian KKMP Tukang Kayu ini, Ferry Juliantono juga didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi bersama sejumlah pejabat perwakilan BUMN seperti Bulog, Pertamina, dan Himpunan Bank milik negara. Bahwa Bapak Presiden dalam ini pemerintah Republik Indonesia akan mengembalikan ya bagaimana sistem perekonomian Indonesia dikembalikan ke rohnya, kembali ke konstitusi kita di pasal 33 Undang-Undang 45. Itu sokogurnya adalah koperasi. Guntur menegaskan, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu melayani kebutuhan pokok warga, memudahkan akses kredit, serta menjadi pendorong tumbuhnya usaha-usaha lokal di Banyuwangi. Keberadaan KKMP Tukang Kayu menarik perhatian sejumlah warga sekitar. Betty salah satunya yang datang untuk melihat langsung fasilitas dalam gerai koperasi ini. Jadi saya pengen lihat apa aja sih di dalamnya. Ternyata lumayan komplit dan harganya juga lebih ekonomis. Kita berharap ini bisa menjembatani ekonomi karena dengan harga yang cukup menjangkau memudahkan kita untuk mengatur keuangan. KKMP Tukang Kayu diharapkan bisa membuat perekonomian di tingkat kelurahan bergerak lebih cepat, mulai dari distribusi barang pokok, akses permodalan, hingga pasar bagi produk lokal. Ini bagian dari transformasi koperasi di era baru. Koperasi sebagai mitra masyarakat bukan sekedar koperasi biasa, tetapi Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi rakyat. Kita ke kabar lain, Kejaksaan Negeri Bandung resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung. Mereka diduga meminta sejumlah proyek atau paket pekerjaan kepada sejumlah dinas. Modus tersangka diduga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Pemkot Bandung. Sementara untuk kedua tersangka kini belum dilakukan penahanan karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kemendagri, sementara Kejari saat ini telah melakukan pencekalan terhadap para tersangka. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggandeng akademisi dan mahasiswa untuk memberantas korupsi. Bekerja sama dengan Universitas Pasundan dalam rangkaian peringatan Hari Korupsi Sedunia 2025. Kejati Jabar menyiapkan sumber daya manusia unggul melalui mata kuliah umum secara berkala, kemudian melibatkan akademisi dalam melaksanakan rekrutmen jaksa sehingga jaksa di Jawa Barat benar-benar dipilih yang profesional dalam menjalankan tugas dan berintegritas tinggi. Kejaksaan juga melibatkan akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam pengawasan kinerja aparatnya. Tadi bahwa tujuan kita bernegara ini sudah jelas gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa sudah barang tentu, menyiapkan pemimpin-pemimpin yang handal untuk memimpin negara ini ke depan. Yang sudah barang tentu apa? Sudah barang tentu anti korupsi. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Partai Golkar membuka bimbingan teknis anggota fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia tahap 2 tahun 2025. Partai Golkar membuka bimbingan teknis atau BIMTEK anggota fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota di Hotel Bidakara, Jakarta. Diharapkan BIMTEK ini mampu meningkatkan kapasitas anggota legislatif dan menguatkan konsolidasi internal partai, terutama dalam respons terhadap isu kemanusiaan. Selain konsolidasi, acara ini juga dijadikan forum penggalangan dana bantuan untuk korban bencana alam. BIMTEK ini adalah bagian daripada proses rutin yang dilakukan dalam rangka pemantapan peningkatan kualitas daripada anggota DPR Kabupaten Kota Provinsi yang dari fraksi Golkar.
sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar 3 miliar lebih tambah untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana. Informasi selanjutnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menghadiri musyawarah Provinsi Kadin Bangka Belitung yang digelar di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kedatangan Anindya Bakri didampingi para jajaran Kadin, diantaranya Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Yusman hingga Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani beserta jajaran Forkopimda. Agenda pembukaan Musprov ini diikuti oleh seluruh pengurus Kadin dari kabupaten dan kota di Bangka Belitung dengan jadwal pemilihan Ketua Kadin Babel untuk periode 2025-2030. Kehadiran Ketua Umum Kadin diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kadin pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung. Pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Gubernur, dukungannya luar biasa, dan juga tentunya Pak Ketua Umum Thomas yang menyelesaikan tugasnya hari ini. Nah, Kadin Indonesia merasa Kadin Babel salah satu ujung tombak untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga kerjasama yang sangat baik kemitraan strategis ini akan menghasilkan bukan saja tentunya pertambangan, tapi juga pariwisata, tapi juga pertanian dan perikanan, sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka pantau langsung program makan bergizi gratis khusus kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Wamen Isyana didampingi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim mengecek langsung SPPG Muara Enim 2 yang berlokasi di Jalan Permai. Isyana ingin memastikan program MBG berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Selain memantau MBG, Isyana juga meresmikan tempat penitipan anak dan menghadiri wisuda sekolah lansia. Tadi SPPG-nya juga kita lihat berjalan dengan sangat baik, bagaimana proses di SPPG-nya juga sangat baik, menu-menunya juga tadi chefnya juga memasaknya itu tidak sekaligus menjadi satu, tapi disesuaikan dengan jam pengantarannya. Yang diantar pagi-pagi dimasak lebih dulu, yang lebih siang dimasak lebih siang. Itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Program makan bergizi gratis oleh pemerintahan Prabowo Gibran berdampak positif bagi pelaku usaha susu sapi murni di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah adanya program MBG, permintaan susu sapi murni meningkat hingga 300%. Sejak diluncurkan program makan bergizi gratis, usaha produksi susu pasteurisasi murni di Boyolali kembali menggeliat. Permintaan susu pasteurisasi untuk melengkapi gizi pada menu MBG meningkat tajam. Menurut Edwin Yudianto, pelaku usaha susu sapi murni di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, setelah adanya program MBG, permintaan susu pasteurisasi buatannya meningkat hingga 300%. Ia kini telah melayani 20 SPBG yang berada di Magelang, Sleman, Yogyakarta, Wonogiri, Solo, dan Boyolali. Dalam sehari, produksinya mencapai 1.500 liter susu murni dan menghasilkan 15.000 kemasan kecil. Jumlah itu bisa untuk memasok 6 hingga 7 dapur SPBG per hari. Untuk MBG ini kita meningkat produksinya 300% daripada sebelum ada MBG. Kita juga sudah nyuplai MBG ini sejak awal launching di 6 Januari 2024. Berapa SPBG? Sampai sekarang kurang lebih 20 SPBG tersebar dari Purworejo, Magelang, Sleman, Jogja, Boyolali, dan Solo.
susu pasteurisasi yang Edwin produksi terdiri dari 90% susu murni, sehingga siswa penerima manfaat tetap mendapatkan susu sapi murni yang kaya akan gizi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Kementerian Pertanian menyoroti produktivitas komoditas kelapa yang masih dijual dalam bentuk butiran dan mentah tanpa diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Hal ini mengakibatkan penjualan kelapa butiran dan mentah memiliki nilai tambah yang sangat kecil. Sementara terdapat gejolak ketersediaan bahan baku komoditas kelapa pada bidang industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing secara harga dengan pihak eksportir yang menjual kelapa butiran ke luar negeri. Perwakilan Direktorat Jenderal Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan RI, Dedi Aminata, mengatakan perlu adanya jalinan kemitraan dari pihak penyedia bibit kelapa dengan petani untuk menjamin ketersediaan komoditas kelapa untuk penuhi kebutuhan industri lokal. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.